Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Adbasabrina. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya ingin membahas ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital menuju shutdown of expression. Istilah ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital menuju shutdown of expression merujuk pada kekhawatiran serius bahwa pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia yang sering disebut pasal karet. Pasal karet di sini dapat menghambat atau bahkan membungkam kebebasan berekspresi di ranah digital, yang pada akhirnya mengancam demokrasi digital dan dapat berujung pada shutdown of expression atau pembungkaman ekspresi. Pasal-pasal karet adalah istilah populer untuk merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multi-interpretasi, tidak jelas, atau terlalu luas cakupannya. Akibatnya, pasal-pasal ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menjerat individu dengan berbagai tuduhan, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya termasuk dalam ranah kebebasan berekspresi. Beberapa ada pasal yang sering menjadi sorotan, yaitu yang pertama ada pasal 27 ayat 3, yaitu tentang pencemaran nama baik. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pejabat publik, perusahaan, atau institusi, bahkan jika kritik tersebut berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua di sini ada pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Meskipun penting untuk mencegah penyebaran kebencian, perumusan pasal ini yang luas dapat disalahgunakan untuk membatasi ekspresi yang kritis terhadap kelompok tertentu atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini juga sering disorot karena interpretasinya yang dapat meluas hingga membatasi konten-konten yang tidak semestinya dijerat. Kemudian di sini ada ancaman terhadap demokrasi digital. Demokrasi digital adalah konsep di mana internet dan teknologi digital dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi warga negara, transparansi keluarga, dan akuntabilitas. Yang dimana ini tuh termasuk kebebasan untuk mengakses informasi, berdiskusi, mengkritik, dan menyuarakan pendapat secara daring. Ancaman dari pasal-pasal karet ini terhadap demokrasi digital adalah yang pertama ada pembatasan partisipasi publik. Masyarakat menjadi takut untuk berpendapat atau mengkritik karena khawatir akan dijerat Undang-Undang ITE. Kemudian ini tuh mengurangi partisipasi aktif warga dalam isu-isu publik. Kemudian yang kedua itu meningkatnya sensor diri, yaitu individu dan media cenderung melakukan sensor diri, yaitu menahan diri untuk tidak mengemukakan pandangan atau informasi tertentu demi menghindari risiko hukum. Kemudian yang ketiga ada penghambatan kontrol sosial, yaitu kebebasan berekspresi termasuk kritik adalah mekanisme penting bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan memastikan akuntabilitas. Pasal-pasal karet menghambat fungsi ini. Kemudian yang keempat ada ketidakpastian hukum. Rumusan yang tidak jelas menciptakan ketidakpastian bagi warga tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan secara daring, sehingga menciptakan iklim ketakutan. Jadi demokrasi digital itu intinya kebebasan kita buat kita ngomong atau berpendapat, diskusi di dunia luar maya. Tapi sekarang banyak orang akhirnya takut ngomong karena
khawatir dilaporin, dikriminalisasi, bahkan dibully. Ujung-ujungnya kita jadi auto sensor diri atau kita takut tidak mau berpendapat. Kemudian kita tuh jadi diam, jadi pasif, dan ini jelas ngebunuh kebebasan berekspresi kita. Padahal di demokrasi kritik itu penting buat kontrol kekuasaan. Tapi sekarang kritik malah disamakan dengan hinaan atau fitnah. Jadi bagaimana sih solusinya? Solusinya bukan menghapus Undang-Undang ITE ini, tapi dengan cara merevisi pasal-pasal karet, bikin dengan membuat rumusannya lebih jelas. Kemudian yang kedua, bisa dengan kuatkan peran edukasi digital. Jangan semuanya dilaporin, kadang cukup diklarifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada pihak aparat juga harus objektif. Jadi nggak langsung tangkap menangkap cuma karena tekanan. Dan buat kita semua tuh penting banget buat tetap kritis tapi juga bijak. Gunakan ruang digital buat hal-hal yang membangun, tapi jangan sampai kita jadi korban pasal yang ngambang. Kemudian di sini ada menuju shutdown of expression atau pembungkaman ekspresi. Shutdown of expression adalah kondisi di mana kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital, secara efektif dibungkam atau diredam. Ini tuh bukan hanya tentang penangkapan atau tuntunan hukum, tetapi juga tentang efek jera yang meluas. Ketika masyarakat takut untuk berbicara, berdiskresi atau mengkritik, maka ruang digital yang seharusnya menjadi arena menjadi arena pertukaran gagasan yang bebas berubah menjadi ruang yang sunyi dan terkontrol. Jadi, shutdown of expression ini sangat berbahaya bagi sebuah negara demokratis karena bisa menghambat inovasi dan kemajuan. Jadi ide-ide baru seringkali lahir dari diskusi, kritik, dan berpendapat dan perbedaan pendapat. Jika ekspresinya ini dibungkam, inovasi intelektual dan sosial akan terhambat. Kemudian yang kedua, menciptakan kekebalan hukum bagi pelaku salah. Jadi tanpa dikritik dan pengawasan publik, peluang bagi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang merugikan rakyat akan semakin besar karena tidak ada yang berani menyuarakan. Kemudian yang ketiga, merusak kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa tidak bisa menyuarakan kebenaran atau keluhan mereka tanpa takut dijerat hukum, kepercayaan terhadap institusi dan sistem hukum akan terkikis. Kemudian yang keempat, ini mendorong polaritas. Jika kanal-kanal ekspresi yang sehat ditutup, perbedaan pendapat bisa berpotensi mengalir ke jalur-jalur yang lebih ekstrim dan tidak konstruktif karena tidak ada ruang untuk dialog yang terbuka. Jadi pada akhirnya shutdown of expression ini bukanlah tentang menonaktifkan internet, melainkan tentang mengheningkan suara di dalamnya. Ini adalah skenario di mana kebebasan berpendapat, pilar penting demokrasi, secara efektif dimatikan melalui efek jera hukum yang berlebihan. Jadi kesimpulannya di sini, Undang-Undang ITE itu penting, tapi pasal-pasal karetnya bisa jadi senjata makan tuan. Kalau kita nggak waspada, bisa aja besok-besok yang kena giliran kita. Padahal suara rakyat itu harusnya dilindungi ya, bukan dibungkam. Secara keseluruhan, istilah ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital menuju shutdown of expression adalah peringatan keras tentang potensi bahaya dari regulasi yang tidak presisi dan multi-interpretasi dalam ranah digital. Jika tidak direvisi atau ditetapkan dengan hati-hati, pasal-pasal ini dapat mengikis fondasi demokrasi digital di Indonesia, mengubahnya dari platform kebebasan menjadi alat pembungkaman. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama suarakan revisi pasal karet UU ITE ini, karena suara kamu itu penting. Jangan biarkan shutdown of expression jadi kenyataan.
Cukup sekian. Kalau misalnya kalian setuju atau punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.